Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Gimana hari ini keadaannya, sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semangat banget ya hari ini. Udah sarapan belum? Udah. Jangan kalau misalkan belum sarapan, nanti waktu dia akan dijajani gitu. Udah sarapan semua berarti ya? Dari Puja nggak usah kasih jajan. Semua sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum belajar, Pak Puja akan absen terlebih dahulu ya. Aisyah ada nggak? Ada. Aisyah hadir. Aini, Hadir. Boy, Chandra, Hadir. Iksan, Hadir. semuanya hadir ya? Hadir. Hadir semua. Hadir. Baik, kalau semuanya hadir semua, alhamdulillah sehat semua. Hari ini akan belajar tentang hijrah Nabi Muhammad. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya sebelum belajar dimulai kita berdoa dulu ya. Siapa ketuanya hari ini? Arai, mohon maaf, Arai ketua kelasnya, coba pimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, sekarang akan belajar hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Masih ingat pelajaran kemarin apa? Masih ingat nggak? Pelajaran apa yang kemarin? Oh iya, menyambut usia balik. Ada yang tahu menyambut usia balik siapa? Apa, Isa? merupakan fase dari anak-anak menjadi remaja. Oh, contohnya, kalian tahu semua contohnya menyambut usia balik itu contohnya apa? Puasa, terus keluarnya air. Itu adalah salah satu contoh balik. Baik, anak-anak, hari ini Pak Puja akan menerangkan tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kalian pernah mendengar arti kata hijrah belum? Sudah belum? Nah, anak-anak, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yang pertama memahami makna hijrah dengan benar. Yang kedua menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dengan benar. Yang ketiga memahami kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Nah, jadi gambar tersebut ini menandakan arti kata hijrah. Hijrah itu bukan berarti perpindahan dari tempat ke tempat lain. Melainkan hijrah itu yang tadinya penampilannya seperti ini, ya. Anak ini penampilannya ya seperti ya keren lah gitu ya, gaul. Ibarat gaul. Ini penampilannya seperti apa? Muslim. Jadi lebih baik. Nah, begitu juga gambar selanjutnya. Yang tadinya penampilannya biasa saja, berpindah atau hijrah ke penampilan yang baik. Jadi arti kata hijrah anak-anakku bukan berpindah saja. Yang tadinya misalkan contohnya perilaku kalian yang belum baik, ayo kita hijrah ke lebih baik. Yang tadinya penampilan kita belum baik, ayo kita hijrah ke lebih baik. Lebih baik. Mari kita Pak Puja akan berikan contoh tayangan video. Kita simak bareng-bareng ya. Yang dirahmati Allah, dakwah di antara kita
sudah baik menjadi lebih baik. Masih sedikit yang menyentuh dunia dakwah yang lebih jauh, seperti orang-orang yang belum mengenal Islam sama sekali. Kita bersyukur ada yang berdakwah ke arah itu, dan hasilnya memang terlihat. Biasanya komunitas ini disebut hijrah. Pemirsa, hijrah itu ada dua macam. Pertama, hijrah antar, yaitu dari satu kota ke kota lain, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa saat pembebasan kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada kewajiban hijrah lagi setelah pembebasan kota Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Jika kalian diperintah berangkat jihad, maka berangkatlah. Hadis riwayat Bukhari nomor 1834. Kedua, yaitu hijrah perbuatan, dari yang buruk kepada yang baik. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah orang yang bisa menjaga tangan dan mulutnya untuk tidak menyakiti umat Islam, dan hakikat orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 10. Jadi, yang tadi video tersebut diterangkan dalam video, arti kata hijrah itu bukan hanya berpindah tempat, melainkan apa? Yang tadinya penampilannya, perilakunya, atau perkataannya yang kurang baik, kita hijrah ke lebih baik. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, secara bahasa hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Hijrah dari pindah, memindahkan atau meninggalkan tempat. Hijrah artinya berpindah Nabi Muhammad SAW bersama sebagai pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Untuk menyelamatkan siapa? Untuk menyelamatkan diri dan umatnya Nabi Muhammad dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Ya, karena zaman dulu Nabi Muhammad ditekan dan Nabi Muhammad menyelamatkan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya, anak-anak, penyebabnya hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Yang pertama, dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kurang berkembang. Jadi Mekah kurang berkembang karena penolakan oleh orang kafir Quraisy. Karena ketika Nabi Muhammad berdakwah, orang kafir Quraisy menolaknya. Jangan di sini, barat kayak itu. Dan sudah turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penyebab peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Jadi seperti contohnya kita misalkan kita sekarang mau akan hijrah, pada saat itu kemana itu sama saja kita sudah hijrah. Begitupun juga Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, anak-anak, di sini Pak Puja ada gambar tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, gambar di sini ketika pada tanggal 28 Safar Nabi keluar dari rumah baginda. Ya, Nabi Muhammad keluar. Nyampe lah Nabi berada di Gua Tur selama 3 hari berdiam diri. Ya. Terus 1 Rabiul Awal mulai melakukan hijrah ke Yathrib. Itu salah satu kota Yathrib. Terus selanjutnya 8 Rabiul Awal tiba di Kuba dan mengesahkan Masjid Kuba, mengesahkan. Jadi Nabi Muhammad SAW membuat masjid dan disahkan di Masjid di Kuba. Selanjutnya 12 Rabiul Awal itu tiba di Yathrib dan disambut dengan penuh kegembiraan. Di sini sampai ke Madinah. Seperti itu gambaran tentang hijrah Nabi Muhammad. Ayo tolong berkerja. Waktunya kasih waktu 5 menit.
siapa dulu yang mau maju? Siapa dulu? Siapa? Aisyah. Coba jawab yang ini. Ini sama ini. Informasi pemahaman yang saya dapatkan dari gambar tersebut, gambar yang tadi, Aisyah. Hijrah Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa perpindahan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah bagi dakwah Islam dan kebangkitan kaum musyrik. Ya. Dan mengapa kita harus hijrah? Itu. Hijrah dilakukan atas izin Allah karena umat Islam yang masih sedikit dan baru memeluk Islam. Oke, baik. Kasih apresiasi buat Aisyah. Tepuk tangannya. Baik. Yang ini terus bagaimana cara kita untuk bisa menerapkan konsep hijrah ini dalam kehidupan sehari-hari dan apa hikmahnya? Siapa yang mau maju mau kemana? Oke, Aura. Di situ nggak apa-apa, maju duduk berdiri, nggak apa-apa. Hijrah mengajarkan kita untuk selalu optimis, pantang menyerah, dan terus berusaha dalam mencapai tujuan. Ya, oke, baik. Kasih tepuk tangan. Jadi, anak-anak pemuda di gambar tersebut dari apa yang masalah tersebut di sini Pak Puja lihat kalian cukup memahami materi yang Pak Puja hari ini berikan. Paham semuanya? Oke, bagus sekali kalau paham. Dan pada pagi hari ini, kata hijrah berasal dari akar kata hajrah atau yang berarti berpindah tempat, keadaan atau sifat. Hijrah dilakukan karena adanya sebab-sebab. Karena adanya sebab. Kalau tadinya kalian kurang baik, karena ada sebabnya. Karena kita kurang baik, jadi lebih baik. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala pun menyuruh Rasulullah SAW untuk hijrah. Maka Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan hijrah ke Madinah bersama sahabatnya. Itu kesimpulannya. Di sini Pak Puja nanti kalian kerjakan di rumah. Ya, nanti di sini Pak Puja udah bikin quiz untuk merefleksi pada pelajaran pada hari ini. Nanti kalian kerjakan di rumah. Ya, karena kan sekolah ini kan punya peraturan tidak boleh untuk membawa HP siswa. Ya, jadi kalian nanti di sini di rumah dikerjakan dan dikumpulkan, screenshotkan kumpulannya dan diberi nama. Misalkan saya sudah mengerjakan Pak, screenshotkan namanya siapa. Misalkan contohnya namanya Haura. Nanti sama Pak Puja dicek. Ya, oh berarti Haura nilainya bagus. Misalkan siapa lagi? Arai. Nanti sama Pak Puja oh nilainya bagus. Nah nanti di sini materi yang tadi dipelajari sama Pak Puja sudah dibuatkan untuk quiz. Nanti kalian isi di rumah. Nomor siapa? Siapa mengisi di rumah? Oke. Baik, kita tutup pelajaran pada hari ini. Semuanya sudah memahami ya. Ketua kelasnya tolong ditutup dan siapkan untuk berdoa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa.